Pertemuan pertama. Pokok pembahasan, pengantar ilmu kealaman dasar. Ilmu alamiah atau yang sering disebut ilmu pengetahuan alam atau natural science merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi, berbentuk konsep dan prinsip. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Konsep dasar ilmu pengetahuan alam, IPA dan perkembangan teknologi. Dampak perkembangan IPA dan teknologi. Hakikat ilmu alamiah dasar adalah bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konsep dasar dalam bidang iptek. Sedangkan peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia sampai saat ini antara lain: 1. Suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. 4. Meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. 5. Memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 7. Meningkatkan keborosan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pertemuan kedua, pokok pembahasan alam pikiran manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat, makhluk yang sempurna, dan makhluk yang paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan begitu sempurnanya. Manusia memiliki 6 sifat unik, yaitu A. Homo sapiens, B. Homo faber, C. Homo languens, D. Homo socius, E. Homo econominus, F. Homo religius. Perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Perkembangan sifat dan pemikiran manusia. Sifat dan pemikiran manusia berkembang seiring manusia hidup. Ada beberapa perkembangan pemikiran manusia. Perkembangan alam pikiran dari manusia sebagai berikut. 1. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. 2. Masa kanak-kanak 3 sampai 5 tahun. 3. Masa usia sekolah 6 sampai 12 tahun. 4. Masa remaja 13 sampai 20 tahun. 5. Masa dewasa 20 tahun ke atas. Sejarah pengetahuan manusia. A. Zaman purba. B. Zaman Yunani 600 sampai 200 sebelum Masehi. C. Zaman pertengahan, zaman keemasan Islam Arab. D. Zaman modern, abad ke-15 sampai dengan sekarang. Pertemuan ketiga, pokok pembahasan perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Perbedaan pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Ilmu pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah, yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan secara sistematik terhadap kemampuan diri manusia ataupun terhadap ide di alam pikiran manusia secara deduktif dan analitik. Misal, pencak silat, bela diri, kebatinan, dan lain sebagainya.
Syarat pengetahuan ilmiah. 1. Sistematis, 2. Logis, 3. Objektif, 4. Prediktif. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Menyusun rumusan masalah. 2. Menyusun kerangka teori. 3. Merumuskan teori. 4. Melakukan eksperimen. 5. Mengolah dan menganalisis data. 6. Menarik kesimpulan. 7. Mempublikasikan hasil. Perkembangan ilmu pengetahuan alam. Untuk menjelaskan fenomena alam, maka diperlukan pengamatan dan penelitian yang terus-menerus. Suatu penelitian tentu diperlukan landasan pengamatan atau teori yang sudah ada. Landasan atau strata ilmu dapat dibagi atas 3, yaitu 1. Hipotesis, 2. Teori, 3. Hukum dan dalil. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dipunyai atau diketahuinya. Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu A. Ilmu pengetahuan sosial dan budaya, membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, yang selanjutnya dibagi atas 1. Psikologi, 2. Pendidikan, 3. Antropologi, 4. Etnologi, 5. Sejarah, 6. Ekonomi, 7. Sosiologi. B. Ilmu pengetahuan alam, membahas tentang alam semesta dengan semua isinya dan selanjutnya dibagi atas 1. Fisika, 2. Kimia, 3. Biologi. C. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, dibagi menjadi 1. Geologi, 2. Astronomi, 3. Geografi. Pertemuan keempat, 5, dan 6. Pokok pembahasan, bumi di dalam alam semesta. Ledakan dahsyat atau yang lebih dikenal dengan Big Bang merupakan peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Teori terbentuknya tata surya. 1. Teori tidal atau teori pasang surut. 2. Teori bintang kembar. 3. Teori nebula. 4. Teori Big Bang. 5. Teori creatio continua. 6. Teori G.P. Kuiper. Matahari bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri, dan bintang yang paling dekat dengan bumi yaitu matahari. Kumpulan bintang disebut galaksi. Matahari termasuk dalam galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang relatif kecil di dalam jagat raya, yang paling dekat dengan bumi. Jarak rata-rata bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer, atau disebut dengan 1 SA. Matahari terbentuk 5 miliar tahun yang lalu, terdiri atas bola api raksasa. Matahari terdiri atas materi gas dengan komposisi hidrogen 70%, helium 25%, dan unsur lainnya 5%. Merkurius. Jarak rata-rata Merkurius dari matahari adalah 0,4 SA. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari, serta juga planet terkecil. Memiliki massa 0,05 massa bumi. Venus memiliki jarak 0,7 SA dari matahari, berukuran mirip bumi, dengan massa 0,815 massa bumi.
Bumi. Jarak rata-rata bumi dari matahari adalah 1 SA. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat. Satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Atmosfer bumi sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Bulan satu-satunya satelit terbesar dari planet bumi di dalam tata surya. Mars. Jarak rata-rata Mars dari matahari adalah 1,5 SA dari matahari, berukuran lebih kecil dari bumi dan Venus, dengan massa 0,107 massa bumi. Jupiter. Jarak rata-rata Jupiter dari matahari adalah 5,2 SA dari matahari, dengan massa 318 kali massa bumi, adalah 2,5 kali massa gabungan dari seluruh planet lainnya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus dari matahari adalah 9,5 SA dari matahari, yang dikenal dengan sistem cincinnya. Planet ini hanya seberat kurang dari sepertiga Jupiter, yaitu 95 kali massa bumi. Uranus. Jarak rata-rata Uranus dari matahari adalah 19,6 SA dari matahari, yang memiliki massa 14 kali massa bumi. Adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Neptunus. Jarak rata-rata Neptunus dari matahari adalah 30 SA dari matahari. Meskipun sedikit kecil dari Uranus, tapi Neptunus memiliki massa 17 kali massa bumi, sehingga membuatnya lebih padat. Pluto. Jarak rata-rata Pluto dari matahari adalah 39 SA dari matahari. Sebuah planet kerdil. Adalah objek terbesar sejauh ini di sabuk Kuiper. Bulan merupakan benda angkasa berbentuk bulat yang beredar mengelilingi bumi dari satu lintasan garis edar tertentu atau yang disebut orbit. Periode revolusi bulan terhadap bumi sekitar 9,5 hari atau 1 bulan. Asteroid secara umum adalah suatu objek tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku. Sabuk asteroid utama terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, berjarak antara 2,3 dan 3,3 SA dari matahari. Komet adalah badan tata surya kecil, biasanya hanya berukuran beberapa kilometer dan terbuat dari es volatil. Komet terdiri atas pecahan benda angkasa, es, dan gas yang beku. Bagian bumi berdasarkan unsur kimianya. Bumi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu litosfer yang terdiri atas tanah dan batuan, hidrosfer yang terdiri dari berbagai ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai, atmosfer yang menyelubungi permukaan bumi, serta biosfer yang merupakan tempat berbagai jenis organisme
Empat lapisan tersebut memiliki interaksi aktif. Proses terbentuknya daratan atau benua dan samudra. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa bumi sebagai benda alam semesta pada permulaannya merupakan benda yang berpijar, kemudian mendingin. Pada proses mendingin tersebut, maka yang menjadi keras adalah lapisan terluar yang sering kita sebut kulit bumi atau kerak bumi. Dan dalam istilah asing disebut litosfer. Pada tahap awal, litosfer sangat labil, tetapi tetap berotasi. Karena rotasi itu, lapisan kerak bumi yang labil dapat bergeser ke arah horizontal ataupun vertikal. Hal ini juga yang terjadi ketika lapisan di bagian bawah kerak bumi saat itu masih meleleh. Wegener adalah seorang ahli geografi bangsa Jerman, mengemukakan suatu teori yang disebut juga teori Wegener tahun 1915. Menurut teori ini, bumi pada 2.500 juta tahun yang lalu hanya terdapat satu benua yang sangat besar, yang retak dan kemudian bergeser saling menjauhi satu dengan yang lainnya. Akibat pergeseran itu terbentuklah benua-benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Antartika. Peristiwa pergeseran itu berlangsung dalam jutaan tahun. Secara kronologis dapat digambarkan bahwa A. Pada 225 juta tahun yang lalu, masih terdapat benua superkontinental. B. Pada 200 juta tahun yang lalu, superkontinental pecah menjadi 3 bagian, yaitu benua Eropa, Asia, Afrika Amerika, dan Antartika Australia. Pada 135 juta tahun yang lalu, Asia Amerika mulai terpisah. D. Pada 65 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika memisahkan diri. Pergeseran sampai saat ini pun masih berlangsung. Pembentukan samudra terjadi karena 1. Pergeseran vertikal, yaitu Samudra India atau Indonesia, di mana kerak bumi bergeser ke bawah dan sebagai imbangnya bagian sisi lain menggeser ke atas menjadi dataran tinggi atau gunung Himalaya. 2. Tertarik oleh benda alam semesta lain. Ingat teori tidal dan gaya sentripetal sehingga bagian bumi terlepas menjadi planet, yaitu bulan. Maka terbentuklah Samudra Pasifik. Berdasarkan penelitian batu-batuannya, maka batuan-batuan di bulan sama dengan batuan-batuan pada dasar Samudra Pasifik, yaitu batuan silisium, magnesium. Lapisan bumi yang berupa litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup disebut biosfer. Pertemuan ke-7, pokok pembahasan keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Dalam pengertian luas, menurut geofisikologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air,
dan atmosfer atau udara pada bumi. Asal mulanya ada kehidupan di bumi dituliskan dalam beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain 1. Teori abiogenesis, 2. Teori biogenesis, 3. Teori kosmozoik atau kosmozoan, 4. Teori penciptaan atau special creation, 5. Teori evolusi biokimia, 6. Evolusi biologi. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agregasi molekul-molekul yang ada. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. 1. Masalah kependudukan. A. Kualitas penduduk dan kesehatan. Kualitas penduduk dicerminkan dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Tingkat pendapatan. Pendapatan penduduk Indonesia walaupun mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, yaitu sekitar 2.580 US dollar. Tingkat pendidikan. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia sebagai berikut. A. Rendahnya kualitas sarana fisik. B. Rendahnya kualitas guru. C. Rendahnya kesejahteraan guru. D. Rendahnya prestasi siswa. E. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. F. Mahalnya biaya pendidikan. G. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk. H. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. I. Kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Faktor yang dapat menggambarkan hasil masih rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia adalah A. Banyaknya lingkungan yang kurang sehat. B. Penyakit menular sering berjangkit. C. Gejala kekurangan gizi sering dialami penduduk. D. Angka kematian bayi tahun 1980 sebesar 108 per 1000 bayi dan tahun 1990 sebesar 71 per 1000 kelahiran bayi. B. Kualitas penduduk. Jumlah penduduk besar dan pertumbuhan penduduk cepat. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 230.641.326 jiwa. Di antara negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia menempati posisi keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia menyebabkan ketidakmerataannya juga pembangunan fasilitas fisik maupun non-fisik.
C. Mobilitas. Persebaran penduduk tidak merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan pendapatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut. 1. Faktor fisiografis. 2. Faktor biologis. 3. Faktor budaya dan teknologi. D. Rendahnya usia kawin pertama. E. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. F. Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program KB. G. Rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan prestasi olahraga Indonesia yang tertinggal. H. Database serta administrasi kependudukan. Berikut masalah-masalah dari database serta administrasi kependudukan. Masalah KTP dan KK, masalah akte nikah. Masih banyaknya ditemui kasus di mana akte nikah, catatan sipil tidak dapat diterbitkan gara-gara salah satu pasangan suami istri tidak memiliki akta lahir saat menikah. Masalah status anak dari luar nikah. 2. Masalah lingkungan hidup. A. Pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. B. Unsur-unsur makhluk hidup. Unsur fisik atau abiotik, unsur hayati atau biotik, unsur budaya. C. Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan. Lingkungan hidup memiliki arti penting bagi kehidupan, yakni sebagai wahana keberlanjutan kehidupan, tempat tinggal, dan tempat mencari makan. D. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. A. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam dibagi menjadi beberapa bagian, seperti 1. Letusan gunung berapi, 2. Hujan abu vulkanik, 3. Gempa bumi, 4. Angin topan, 5. Banjir, 6. Longsor. D. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. A. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam dibagi menjadi beberapa bagian, seperti 1. Letusan gunung berapi, 2. Hujan abu vulkanik, 3. Gempa bumi, 4. Angin topan, 5. Banjir, 6. Longsor. B. Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia. 1. Kerusakan lingkungan. 2. Pencemaran lingkungan, seperti A. Pencemaran air, B. Pencemaran udara, C. Pencemaran tanah. Prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1. Prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup secara teoritis idealistis adalah sebuah prinsip yang mengkehendaki upaya-upaya konkret di lapangan untuk mewujudkan eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup secara terus-menerus dari ancaman pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan.
Idealisme yang melandasi prinsip ini pada intinya adalah proses atau cara yang tepat untuk melakukan beragam upaya untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Prinsip pelestarian sumber daya alam hayati adalah sebagai berikut. A. Prinsip toleransi. B. Prinsip inotimum. C. Prinsip adanya faktor pengontrol. D. Prinsip ketanpabalikan. E. Prinsip pembudidayaan. 2. Usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. A. Dilakukan konservasi sumber daya alam seperti Suaka Marga Satwa adalah suatu daerah hutan suaka alam yang tujuannya sebagai tempat perlindungan hewan-hewan langka agar tidak punah. Cagar alam adalah suatu hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alam yang khas, termasuk alam hewani dan alam nabati yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Taman nasional adalah daerah yang cukup luas, yang tujuannya sebagai tempat perlindungan alam dan bukan sebagai tempat tinggal melainkan sebagai tempat rekreasi. Memperbanyak tumbuhan langka dengan cara campur tangan manusia. Menggalakkan reboisasi, menggalakkan AMDAL, melakukan gerakan tebang pilih, melakukan sengketa untuk mengurangi laju erosi, menangkap ikan secara normal dan umum, menggali hasil tambang dengan memperhatikan buangan limbahnya, menjaga kawasan tangkapan hujan seperti kawasan pegunungan yang harus selalu hijau karena daerah pegunungan merupakan sumber bagi perairan di darat. Adanya peraturan penggunaan air bersih oleh pemerintah